Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Film diawali tentang Hans yang menceritakan tentang sebuah dongeng ikan yang berjudul Salju Kuning dan 7 Jeli sembari membawa buku dongeng. Kemudian Hans langsung membuka buku dongeng tadi. Dalam buku tersebut menceritakan seorang pangeran cilik, namanya sebut saja SpongeBob. Ia tinggal di sebuah kastil bersama dengan ibu tirinya bernama Karen. Ibu tirinya sangat jahat terhadap SpongeBob. Lalu cerita dongeng pun kemudian dimulai, yang mana di suatu kastil terdapat para warganya yang sedang beraktivitas seperti biasanya. Kemudian tak berselang lama dari itu, telah muncul Pangeran SpongeBob yang terlihat sangat senang menyapa para warganya dengan riang gembira. Bahkan tak hanya sampai di situ saja kebaikan yang telah dilakukan olehnya, ia pun memberikan beberapa permata kerajaan yang tak ternilai harganya. Banyak sekali warganya yang telah diberikan oleh SpongeBob karena emang dia sangat dermawan. Lalu di pagi hari itu, SpongeBob pun telah menyapa ke sebuah sumur harapan. Tujuannya sendiri untuk melakukan duet dengan bayangannya sendiri, sembari memberikan sapaan yang ceria. Kemudian mereka berdua pun saling bernyanyi satu sama lain dengan nyanyian riang gembira. Hal itu membuat Pangeran SpongeBob sangat menyukainya. Di saat yang bersamaan ketika ada burung-burung yang berterbangan di sekitar kastil, muncullah tangan ibu tiri SpongeBob yaitu Karen yang meremet burung tersebut. Kemudian dengan mode marahnya, ia pun langsung membawa sebuah barang. Lalu barang itu langsung dilemparkan tepat di sumur harapan di saat SpongeBob sedang bernyanyi. Alhasil tentunya bayangan di sumur harapan itu langsung sirna dan air tersebut langsung mengenai ke tubuh SpongeBob. Di sana Ratu Karen mengatakan jangan bernyanyi sampai ia mendapatkan kabar terbaru paginya. Namun ketika ia memasangkan sebuah kabel ke kepalanya, ia tak mendapatkan kabar apapun. Sehingga Karen pun langsung melempari barang-barang di kepala SpongeBob. Kemudian Karen yang kesal lalu langsung memerintahkan SpongeBob untuk segera membersihkan toilet di kerajaan. Apabila tidak dikerjakan maka ia tak mendapatkan jatah makan. Sontak saja SpongeBob pun sangat senang sekali saat dia diberikan pekerjaan itu. Lalu sang ratu langsung memegang SpongeBob sembari memperhatikan tubuh SpongeBob yang semakin hari semakin membesar. Lalu setelahnya Karen langsung melepaskan SpongeBob hingga terjebur ke dalam sumur harapan. Setelahnya sang ratu langsung pergi ke sebuah tempat yang mana di sana sang ratu langsung berkaca di cermin ajaib. Lalu menanyakan kepada cermin itu siapa di antara SpongeBob dan juga Karen yang lebih persegi. Tak berselang lama dari itu muncullah si Plankton penghuni cermin ajaib yang kemudian langsung memuji mengenai bentuk tubuh yang persegi. Namun tetap saja bentuk persegi tersebut yang paling terbaik jatuh kepada SpongeBob. Tentu saja hal itu membuat Karen langsung marah dan murka. Bahkan perkataan Plankton pun tak dihiraukannya. Ia pun langsung mencabut kabel yang terhubung dengan Plankton. Saking Ratu Karen ingin dipuji memiliki bentuk tubuh yang persegi di negeri ini, ia perlu menghilangkan kuadrat sifat kaku SpongeBob. Karena ia tak tahu caranya, ia pun memikirkan cara lewat program di otaknya, yang mana rencana tersebut diperlihatkan bahwa Karen ingin menghancurkan bentuk persegi pada tubuh SpongeBob. Kemudian setelah mendapatkan ide gilanya itu, Karen langsung memanggil sang pemburu bernama Bubble Bass yang saat itu terlihat sedang latihan. Ia pun langsung berlari secepat kilat hingga singkatnya sampailah ke tempat kastil sang ratu. Karena Bubble Bass yang memiliki sifat penjilat, ia pun selalu memuja sang ratu. Lalu dalam pertemuan itu, Bubble Bass diperintahkan agar membawa sang pangeran pergi ke sebuah hutan. Tujuannya sendiri untuk memotong sudut perseginya. Awalnya Bubble Bass menolak permintaan yang konyol itu karena pada dasarnya dia merupakan pemburu yang baik.
Namun karena sang ratu terus-menerus memaksa dan mendesak Bubble Bass agar melakukan tugas tersebut sembari memberikan sebuah ancaman kepadanya. Apabila ia tak melakukannya, maka Karen akan mengeksekusi Bubble Bass sama halnya seperti gambaran di otak kepala Karen yang telah direncanakan. Sontak saja hal itu pun membuat Bubble Bass sangat ketakutan. Apalagi di saat itu Karen langsung menyerang Bubble Bass sebagai peringatan dengan lasernya. Singkatnya, yang memperlihatkan Bubble Bass bersama dengan SpongeBob yang sedang berada di sebuah hutan. Terlihat SpongeBob yang sangat menikmati momen tersebut. Sementara itu Bubble Bass yang mengejar SpongeBob dari belakang hingga membuatnya kecapean. Lalu SpongeBob pun menghampiri Bubble Bass karena ia mengira bahwa Bubble Bass sedang kelaparan. Ia pun kemudian langsung mengecek di tasnya untuk membuatkan Bubble Bass makanan. Sementara itu Bubble Bass yang dari belakang langsung berniat ingin memotong bentuk persegi SpongeBob. Namun aksinya langsung berhenti ketika SpongeBob memberikan makanan Krabby Patty-nya. Tentu saja kebaikan yang diberikan SpongeBob benar-benar membuat Bubble Bass sangat terharu. Karena ia sendiri telah diperintahkan oleh sang ratu untuk memotong bentuk tubuh SpongeBob. Dalam momen mengharukan itu, Bubble Bass pun jujur kepada SpongeBob bahwa ia telah disuruh oleh sang ratu agar memotong bentuk sudut SpongeBob. Hal itu tentunya membuat SpongeBob dibuat sangat bimbang dan ketakutan. Ia pun bertingkah aneh layaknya orang yang sedang kebingungan. Ia tak menyangka bahwa ibu tirinya tega melakukan hal jahat kepadanya. Bubble Bass kemudian memerintahkan SpongeBob agar jangan kembali lagi serta bersembunyi di dalam hutan agar dirinya tidak diburu lagi oleh sang ratu. Lalu setelah SpongeBob pergi, Bubble Bass pun langsung memakan Krabby Patty itu dengan lahapnya. Ia pun mewanti-wanti SpongeBob agar secepatnya pergi dari tempat itu. SpongeBob yang ketakutan karena bentuk perseginya akan dipotong, ia pun berlari secepat kilat. Kemudian di saat itu SpongeBob telah lengah hingga terjatuh ke dalam jurang. Untung saja sebelum ia terjatuh ke tanah, tubuhnya sempat mengenai pepohonan beberapa kali. Dan pada akhirnya SpongeBob pun harus benar-benar terjatuh. Di sana dia pun dibuat sangat ketakutan karena ia berhalusinasi melihat pepohonan seperti hantu yang bergerak sangat menyeramkan. Bahkan penampakan itu kerap muncul yang membuat SpongeBob langsung berteriak histeris. Lalu ia pun segera berlari mencari tempat yang aman. Kemudian di saat ia sedang berlari tadi, SpongeBob pun tak sengaja melihat ada sebuah rumah sarang kecil di jurang itu. Untuk memastikan bahwa di sarang itu tak ada orang, karena ia juga akan memasuki rumah itu untuk bersembunyi, ia pun mencopot matanya, kemudian memasukkan kedua bola matanya ke dalam. Yang mana di sana ternyata banyak sekali tempat tidur yang berjejeran. Saat itu SpongeBob pun masuk ke dalam, karena emang di sana sangat sepi. Saat itu banyak sekali cairan jelly berwarna ungu yang berceceran di mana-mana. Tak hanya sampai di situ saja, di rumah itu juga terdapat 7 kursi kecil sesuai dengan namanya masing-masing. SpongeBob yang melihat tempat itu sangat kotor, ia pun berinisiatif untuk membersihkan rumah tersebut. Berharap ia diperbolehkan untuk tinggal sementara waktu di tempat itu. Alhasil, SpongeBob pun langsung segera bergegas membersihkannya, sembari diiringi dengan nyanyian kebahagiaan. Dalam membersihkan tempat itu, SpongeBob telah dibantu oleh sekumpulan hewan-hewan. Hingga di saat ketika ia sedang mengepel lantai, tongkat pelnya tak sengaja menempel di noda jelly. Sementara itu di tempat yang lain terlihat 7 ubur-ubur yang dikenal sebagai 7 jelly sedang menambang di sebuah perbukitan. Mereka bertujuh bekerja dengan sangat giat dan riang gembira menikmati pekerjaan mereka masing-masing. Terlihat mereka bertujuh juga sangat akrab dengan satu sama lain. Tak berselang lama dari itu, alarm telah berbunyi menunjukkan waktu kerja mereka telah usai. Sontak saja, 7 ubur-ubur itu langsung segera pulang ke rumah mereka bersama-sama dengan menggunakan kereta dorong mereka sembari membawa hasil tambang jelly mereka yang sebelumnya telah ditambang. Singkatnya, setelah mereka pulang ke rumah, justru mereka dikejutkan dengan pemandangan SpongeBob yang sedang tertidur sembari mendengkur.
Para ubur-ubur mengira bahwa di rumahnya terdapat monster yang sedang tertidur. Dan yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Bye-bye. Thanks, Krusty. You little jelly, save my sickeningly square friend. Time to hit. Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Leaving like Film melanjutkan kembali yang mana saat itu SpongeBob yang sedang tertidur di rumah 7 ubur-ubur. Saat itu ketujuh ubur-ubur tersebut mengira SpongeBob adalah monster, sehingga mereka bertujuh langsung menyerang SpongeBob yang sedang tertidur beramai-ramai. Sehingga hal itu menyebabkan SpongeBob langsung terbangun dari tidurnya dan membuat ketujuh ubur-ubur itu langsung ketakutan. Saat itu SpongeBob langsung menyambut dengan senang hati serta berkenalan hingga membuat tubuhnya kesetrum. Saat itu ubur-ubur bernama Sandy ingin mengajak kenalan dengan SpongeBob, namun SpongeBob mengatakan bahwa ia sudah mengetahui nama mereka masing-masing dari tempat kursi meja makan. Satu persatu SpongeBob berhasil mengenali ketujuh ubur-ubur sesuai dengan nama mereka masing-masing. Berkat kecerdasan SpongeBob membuat ketujuh ubur-ubur itu sangat senang sekali, kecuali Squidward yang gak terlalu senang dengan kedatangan SpongeBob ke rumahnya. Ia pun langsung menyetrum tubuh SpongeBob. Saat itu SpongeBob langsung memperkenalkan namanya kepada ketujuh ubur-ubur itu, sehingga membuat mereka semua dibuat sangat terkejut karena mereka tahu bahwa ada seorang pangeran kerajaan di rumahnya. Saat itu SpongeBob akan menjelaskan kronologinya mengapa ia bisa berada di sini. Akan tetapi si Patrick malah mengganggunya dengan memakan acar. Kemudian SpongeBob melanjutkan cerita lagi. Sementara itu di tempat yang lain, yang memperlihatkan Bubble Bass, seorang pemburu, telah berbohong kepada sang ratu bahwa ia telah memotong sudut sang pangeran hingga membuatnya menangis serta memakan sudutnya. Ratu yang mendengarnya dibuat sangat senang sekali. Untuk memastikan bahwa sang ratu paling sudut di antara yang lain, kemudian langsung memanggil cermin ajaib di dinding. Namun belum saja Karen bertanya, si cermin ajaib mengatakan bahwa yang masih paling persegi di antara yang lain tetap dipegang oleh sang pangeran, sehingga tentunya membuat Karen langsung murka. Bubble Bass yang takut rahasianya terbongkar, akhirnya ia pun berusaha untuk menutupi masalah tersebut. Namun Karen langsung mendekati ke arah Bubble Bass sembari memperlihatkan gambaran video yang ada di layar monitornya, sehingga membuat Bubble Bass langsung ketakutan. Namun ia berusaha untuk mengelabui sang ratu agar tidak percaya dengan omongan dari si cermin ajaib. Awalnya Karen percaya, namun itu hanya tipuan saja, sehingga pada akhirnya sang ratu langsung membuang Bubble Bass ke tempat pembuangan buaya. Terlihat Bubble Bass yang berkali-kali tubuhnya tercabik-cabik, namun takdir berkata lain. Pada akhirnya Bubble Bass pun langsung dimangsa. Karen kemudian langsung bertindak seorang diri dengan mengubah penampilannya menjadi seorang nenek-nenek tua untuk menipu SpongeBob. Lalu Karen pun langsung ke tempat lab miliknya untuk menciptakan makanan bola beracun ke dalam lapisan permen yang tak seorang pun menolaknya. Setelah permen tersebut sudah siap, Karen langsung segera pergi untuk mencari keberadaan SpongeBob. Sementara itu di tempat yang lain terlihat ketujuh ubur-ubur telah keluar dari rumahnya untuk berangkat pergi bekerja. SpongeBob pun berterima kasih kepada mereka bertujuh karena telah mengizinkannya menginap. Saat itu, si Gary yang berangkat terakhir langsung memeluk SpongeBob karena saking baiknya, meskipun tubuh SpongeBob harus terkena sengatan dari tentakelnya. Saat setelah Gary sudah pergi dari rumah, SpongeBob telah dikejutkan dengan kedatangan nenek-nenek tua, yang mana itu adalah Karen yang menyamar. SpongeBob yang belum tahu, akhirnya langsung membiarkan Karen masuk ke dalam rumah. Saat Karen sudah berada di dalam rumah, Karen pun langsung menawarkan makanan berbau busuk tersebut untuk diberikan kepada SpongeBob. Namun SpongeBob yang sudah melihat penampilan dari jajanan itu langsung menolaknya, sehingga Karen berusaha untuk memanas-manasi SpongeBob agar mau memakannya.
Bahkan Karen pun berpura-pura mencicipi makanan tersebut. Akhirnya membuat SpongeBob langsung tergiur. Saat pertama kali gigitan pertama, SpongeBob merasa aneh. Namun tak berselang lama dari itu SpongeBob merasakan nikmat hingga membuatnya tertidur untuk selamanya. Hal itu tentunya membuat Ratu Karen dibuat sangat senang sekali karena dia menjadi satu-satunya orang yang paling kotak. Lalu saat itu datanglah si Patrick yang telah bertemu dengan Ratu Karen. Si Patrick kemudian mulai memandangi Ratu Karen yang sedang menyamar. Hingga si Patrick pun sadar bahwa di rumahnya terdapat Ratu Karen yang jahat sama seperti yang pernah diceritakan oleh SpongeBob. Si Patrick kemudian langsung berteriak membuat si Ratu Karen panik, langsung membekap mulut si Patrick. Namun si Patrick langsung segera mengeluarkan senjatanya dan kabur. Saat berada di luar, si Patrick langsung memberikan sinyal sengatan yang merupakan tanda bahaya. Sinyal tersebut berhasil mengenai ketujuh ubur-ubur yang sedang bekerja. Mengetahui tanda sinyal bahaya itu bahwa ada sang ratu, mereka pun segera bergegas pergi untuk pulang ke rumah. Saat mereka sudah berada di sana, keenam ubur-ubur itu telah melihat SpongeBob sudah tertidur untuk selamanya. Si Patrick bercerita bahwa SpongeBob telah diberi racun oleh sang ratu sehingga membuat SpongeBob tertidur. Akhirnya ketujuh ubur-ubur itu langsung murka dan segera mengejar sang ratu yang telah kabur melarikan diri. Saat mereka sudah berada di hutan, terlihat ketujuh ubur-ubur itu telah berhasil mengejarnya. Namun naasnya Ratu Karen telah menggunakan mesin nosnya untuk segera pergi melarikan diri secepat kilat. Namun saat itu ketujuh ubur-ubur itu tetap mengejarnya, bahkan sampai ke tempat kerajaan dengan amarah yang menggebu-gebu. Ratu Karen yang ketakutan langsung segera pergi ke ruangan rahasianya. Kemudian langsung memanggil cermin ajaib. Namun sebelum menjawab pertanyaan, secara tiba-tiba saja datanglah ketujuh ubur-ubur itu. Karen pun langsung pergi ke tempat rahasianya lagi, yang mana hal itu langsung diikuti oleh ketujuh ubur-ubur. Lalu si cermin ajaib langsung pergi dari tempatnya. Saat itu mereka pun saling kejar-kejaran di lantai yang bertingkat, hingga Karen sudah tak memiliki jalan keluar untuk kabur melarikan diri. Namun Karen memiliki akal untuk menakut-nakuti ketujuh ubur-ubur dengan menggunakan sebuah batu. Namun ketujuh ubur-ubur itu tak gentar sama sekali, malah mereka menggunakan beberapa obeng untuk memprotoli tubuh Karen. Sehingga Karen yang panik langsung melepaskan batu itu hingga terjatuh ke tanah tepat mengenai si plankton yang sedang pergi melarikan diri. Akhirnya ketujuh ubur-ubur itu berhasil memprotoli sekrup yang berada di tubuh si Ratu Karen hingga membuatnya tumbang berserakan. Setelah berhasil membuat Karen sirna, terlihat SpongeBob yang masih tertidur di bawah mantra sang ratu. 7 jeli menempatkan SpongeBob ke dalam wadah spon, tujuannya agar tidak berjamur. 7 ubur-ubur itu pun bersedih dan menangis hingga tangisan tersebut menyemprotkan air mata tepat di tubuh SpongeBob secara bersamaan. Sehingga dari air tangisan itulah SpongeBob bisa terbangun dari mantra sang ratu. 7 ubur-ubur pun akhirnya dibuat sangat senang sekali karena sang pangeran telah terbangun dari tidurnya. Di sanalah SpongeBob kemudian langsung dipeluk oleh ketujuh ubur-ubur sebagai tanda persahabatan mereka. Ya, meskipun tubuhnya harus gosong gara-gara kesengat oleh tentakel mereka masing-masing. Akhirnya mereka semua pun langsung merayakan keberadaan SpongeBob dengan cara menyanyi bersama-sama layaknya seperti film-film perindapan pada umumnya. Mereka pun saling bersuka cita telah melewati rintangan yang sangat menegangkan karena telah berhasil menyelamatkan sang pangeran kerajaan dari ratu yang sangat jahat. Dan pada akhirnya film pun telah berakhir hanya sampai di sini saja ya guys. Bye bye.